Ini adalah Infinix Note 30 Pro. Dan ini adalah Infinix Zero 30. Kedua smartphone ini punya banyak spesifikasi yang hampir mirip, tapi bedanya juga ada. So, mendingan mana nih? Mending beli Note 30 Pro atau mendingan beli Zero 30 aja? Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng Mimin di sini. Jadi di video kali ini Mimin pengen bahas dua smartphone bersaudara yang masih laris manis di pasaran. Yang pertama ada Infinix Note 30 Pro yang udah rilis duluan di bulan Mei 2023. Sedangkan satunya lagi Infinix Zero 30 yang umurnya kurang lebih 5 bulanan. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang kurang mantap atau mungkin masih bingung mau ambil yang Note 30 Pro atau Zero 30. Ya, meskipun dari spek hampir mirip-mirip, udah kayak bagai pinang dibelah dua, bukan berarti kedua ponsel ini sama persis. Oke, ngomongin dari segi desain dan tampilannya dulu deh. Kita lihat kedua smartphone ini udah pasti beda ya. Khususnya, dari segi desain Infinix Zero 30 ini tuh punya bahasa desain yang mirip-mirip kayak bahasa desainnya Oppo dan Vivo. Mulai dari frame kameranya sampai ke finishing body yang bisa berubah warna. Habis itu dari segi ukuran sedikit lebih besar yang Zero 30. Tapi buat beratnya itu lebih berat yang Note 30 Pro karena dia udah pakai back cover kaca, sedangkan Zero 30 masih pakai plastik. So, kalau ditanya mending yang mana, kalau secara desain Mimin lebih suka Infinix Zero 30, dan itu mungkin jadi plus minus ya, dan balik ke selera aja. Lanjut sekarang kita bahas bagian layarnya. Kedua smartphone ini udah pakai jenis panel yang sama, refresh rate dan resolusi yang sama, tapi bedanya itu di bagian ukuran layar sama tingkat kecerahannya aja. Yang mana Infinix Zero 30 lebih besar di 6,78 inci curved display dan punya tingkat kecerahan maksimal di 950 nits dan udah dilindungi sama proteksi Gorilla Glass 5. Tapi bukan berarti layar Infinix Note 30 Pro itu jelek. Keduanya juga udah cukup oke, apalagi buat kebutuhan konsumsi multimedia kayak nonton video streaming. Keduanya juga disupport stereo speaker yang udah dituning sama JBL. Jadi menurut Mimin ini udah cukup cakep. Oh iya, buat pemindai sidik jari di Infinix Zero 30 udah di layar, sedangkan Infinix Note 30 Pro masih di samping ya. So, kayaknya kita bisa skip bagian layar dan langsung aja kita lompat ke bagian performanya. Nah, dari kedua HP ini itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya buat sektor performanya. Sama-sama pakai chipset MediaTek Helio G99. Untuk kombinasi RAM dan storage juga sama-sama pakai RAM 8/256GB bertipe UFS 2.2. Cuman bedanya di Infinix Note 30 Pro masih tersedia slot micro SD, sedangkan Infinix Zero 30 tidak ada tambahan slot micro SD-nya. So, menurut Mimin dengan kapasitas segitu sih udah sangat cukup lah buat tahun ini dan ke depannya. Nah, buat kapasitas baterainya keduanya sama pakai 5000 mAh, cuman yang membedakan dari segi pengecasannya saja. Yang mana Infinix Note 30 Pro lebih unggul karena udah pakai yang lebih ngebut di 67 watt dan udah support wireless charging juga. Oke, dari sini mungkin kalian udah bisa bayangin lah ya HP incaran kalian. Nah, semisal udah nih, nanti video review kelebihan dan kekurangannya bisa ditonton habis ini. Nanti videonya Mimin taruh di akhir video. Lanjut buat performa gamingnya. Keduanya udah bisa buat main Genshin Impact di settingan lowets, dapat rata-rata FPS di 40-an dan buat suhunya di 38 derajatan. Dan bonus, buat kalian yang suka MLBB bisa unlock grafik ultra dan frame rate-nya bisa di 90 Hz. So, menurut Mimin di kelas harga segini udah cukup oke lah ya. Nah, ngomongin performa chipsetnya juga tak lepas dari hasil foto dan videografinya, yang mana keduanya pakai lensa utama 108 megapiksel dan 2 lensa bonus. Nah, buat hasil foto menurut Mimin ini udah cukup oke lah ya buat di-upload di sosmed dengan warna yang ngejreng gini. Dan mungkin setiap orang juga punya rasa dan selera sendiri. Jadi kalian bisa nilai sendiri aja buat hasil fotonya di kolom komentar. Biar bisa jadi bahan diskusian buat mereka yang lagi cari informasi tentang HP ini.
Nah, menurut kalian lebih oke yang mana nih dari segi performa dan hasil kualitas foto dan videonya? Monggo tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, kalau kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir, harusnya nggak bingung lagi milih antara Infinix Note 30 Pro atau Infinix Zero 30 4G. Emang sih secara spesifikasi hampir mirip-mirip, ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga. Tapi menurut Mimin udah lebih dari cukup lah ya untuk menjadikan bahan pertimbangan. Dari segi fitur juga cukup lengkap nih, kayak NFC, stereo speaker dengan branding JBL Giro Hardware, LED flash buat selfie, serta sertifikasi tahan percikan air juga. Mungkin yang jadi deal breaker itu kayak kurangnya lensa ultra wide dan tidak adanya dukungan jaringan 5G dan itu mungkin bisa ditoleransi. Tapi overall buat kelas harga 2-3 jutaan ini udah paling cukup lah ya. So, sebelum Mimin menutup video ini, mungkin banyak dari kalian yang belum subscribe dan like video ini, Mimin tunggu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video singkat antara Infinix Note 30 Pro dan Infinix Zero 30. Saya Arif pamit, sampai ketemu di next video dalam keadaan sehat semua ya. Assalamualaikum.